Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ba'du. Pemirsa Banjar TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di acara Mutiara Kehidupan di petang menjelang maghrib ini, semoga senantiasa oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan rahmahnya, hidayahnya, bimbingannya, tuntunannya kepada kita semua. Saudara sekalian, pemirsa Banjar TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, suatu ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam bab kaifiatus shalah, selepas Nabi salat, lamma qada salatun Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika selesai beliau salat, beliau kemudian berbalik menghadap aqbala ilan nas, menghadap kepada seluruh jamaah beliau, biwajhi, dengan wajah beliau. Artinya badan beliau dihadapkan kepada jamaah, kemudian beliau lantas mengatakan, ayyuhan nas, wahai manusia, isma'u, dengarkan oleh kalian, waqilu, dan fikirkan, wa'lamu, maka ketahuilah oleh kalian, anna lillahi azza wa jal, bahwasanya Allah azza wa jal itu memiliki hamba ibadan laisu bi anbiya wala syuhada, yang hamba ini bukan nabi dan bukan syuhada, tetapi kata beliau, yarbituhumul anbiya wa syuhada, tetapi iri kepada mereka para nabi dan syuhada, ala majalisihim wa qurbihim minallah, akan kedekatan, akan kedudukan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa Banjar TV yang dirahmati Allah, Nabi menyebutkan ada hamba yang dia bukan nabi, bukan syuhada, tetapi iri kepada mereka para nabi dan syuhada. Nabi menyebut para nabi. Nabi sebagaimana kita ketahui ada jumlahnya 124.000 nabi. Itu nabi ya. Kalau rasul jelas 25 rasul. Tapi ketika bicara ini, ada hamba yang dia bukan nabi, bukan syuhada, tetapi iri kepada mereka para nabi dan syuhada, akan kedudukan dan kedekatan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah ciri yang terbaik. Sehingga kemudian datanglah tiba-tiba rajulun min Arab, seorang Arab Badui, min qasyatin, dari satu tempat yang jauh, yang ikut berjamaah bersama Nabi. Wa alwa biyadih, dia mengangkat tangannya, ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, nasun, ada seorang manusia, laisa bi anbiya wala syuhada, yang hamba ini, yang manusia ini bukan nabi, bukan syuhada, yarbituhumul anbiya wa syuhada, tetapi iri kepada mereka para nabi dan syuhada, ala majalisihim wa qurbihim minallah, akan kedudukan dan kedekatan mereka kepada Allah. Un'uthum lana, sampaikan kepada kami ya Rasulullah, ai sifahum lana, bagaimana sifat-sifat mereka, supaya kami bisa meniru mereka. Nabi kita yang mulia ini, Nabi Muhammad SAW ini tersenyum akan pertanyaan li su'alil Arabi itu, akan pertanyaan atau ucapan si Arab Badui tadi. Apa kata Nabi? Hum, mereka adalah nasum min afya'in nas, manusia di antara berbagai macam suku-suku manusia, wa nawazil qabail, berbeda-beda suku, berbeda-beda kabilah, lam tasil bainahum arhamun mutaqaribatun, tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan kerabat sedikit pun dengan mereka. Namun kata Nabi, meskipun tak ada hubungan darah, tak ada hubungan kerabat, berbeda-beda suku, berbeda bangsa, berbeda bahasa dan lain sebagainya, tahabbu fillahi wa tasafu, tapi mereka saling mencintai karena Allah. Apa buktinya? Mereka dalam satu barisan,
Saudara sekalian, pemirsa Banjar TV di acara Mutiara Kehidupan menjelang maghrib ini pelajaran penting bagi kita, bahwa sejatinya meskipun kita berbeda suku, berbeda bahasa, berbeda bangsa, berbeda warna kulit, bahkan berbeda madhab, tapi kita muslim, kita saling mencintai karena Allah, kita dalam satu barisan. Inilah sholat. Perbedaan itu tak lantas kemudian menjadikan perpecahan. Justru dengan adanya perbedaan menambah kuat dan besarnya umat Islam ini. Bukankah berbeda itu indah? Berbeda itu hal wajar. Bertengkar jangan. Kenapa? Karena di sana ada satu ikatan antara kita dengan manusia yang lain. Apa ikatannya? Ikatan iman. Tahabbu fillah. Saling mencintai karena Allah. Dan bukti saling mencintai karena Allah itu adalah dalam satu barisan, dalam satu shaf. Perhatikan saudara sekalian, perhatikan baik dalam shaf-shaf kita sholat. Itu keindahan luar biasa bagaimana orang sholat. Tidak peduli apa status sosialnya, mau dia atasan, mau kita bawahan, mau kita beratasan, dia bawahan, mau di samping kita tukang beca, tukang ojek, atau tukang apa saja. Di saat kita sholat, rapatkan bahu kita dengan bahu dia tanpa memandang status sosial. Justru sebaliknya, ketika kita ternyata hanya karena persoalan status sosial kita nggak mau sholat di sampingnya dia, kita pindah ke lain, itulah syaitan yang ada dalam hati kita. Apa itu? Yaitu perasaan sombong. Buang kesombongan, buang ketakaburan, buang segala macam persoalan yang bisa memecah belah umat ini. Kita satu, tahabbu fillah, saling mencintai karena Allah, dan kita satu barisan. Barangkali ini yang saya dapat sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.